bayangkan ya, Yusuf itu kan sebenarnya orang asing ya, tetapi bisa menjadi seakan-akan orang nomor 2 setelah Firaun. Itu kan berarti ada keterbukaan yang sangat luar biasa. Justru ya inilah yang sekarang menjadi tidak mudah dan menjadi persoalan, seperti kemudian kalau lihat zamannya Donald Trump, Bapak Ibu masih ingat, saya kira kampanyenya apa? Kampanyenya adalah mengembalikan kekuasaan Amerika, sehingga Amerika itu di masa itu berarti menjadi tertutup karena mereka menyadari banyak orang imigran seperti presiden sebelumnya itu yang bisa menjadi presiden di Amerika. Maka mereka sadari. Saya kira ya ada banyak negara di kemudian juga akan menyadari Amerika itu ya banyak orang Afrika, banyak orang Vietnam ya. Seperti misalnya sekarang di Amerika itu yang menjadi provinsial SY Amerika itu adalah orang Vietnam. Bukan orang Amerika lagi, tapi orang Vietnam. Itu banyak kongregasi itu ya. Sekarang mungkin pemimpin-pemimpinnya itu bukan orang daerah situ. CB itu saya kira lama ya, bukan orang Belanda lagi kan. Misalnya seperti itu. Kalau nggak ada keterbukaan ya nggak ada. Nah itu yang menurut saya sangat luar biasa nanti. Apa yang menjadi keterbukaan pada zamannya Yusuf, itulah yang kemudian hari akan menjadi persoalan berkaitan dengan negara Mesir. Nanti dijelaskan di dalam kitab Keluaran. Susunannya Bapak Ibu kira-kira ini. Jadi 1A itu pengantar, 1B sampai 4 Yusuf mengenalkan diri. Ayat 5 sampai 8 Yusuf menerangkan bahwa semuanya terjadi karena kehendak Allah. 9 sampai 15 Yusuf meminta saudaranya kembali menjemput keluarga masing-masing dan Yakub ayahnya. 16 sampai 20 perintah Firaun untuk keluarga Yusuf. 21 sampai 24 Yusuf melaksanakan perintah. 25 sampai 28 cerita saudara-saudara Yusuf kepada Yakub. Itu susunan teksnya. Lalu mungkin beberapa catatan yang bisa kita lihat. Di ayat 3, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Ya, memperkenalkan diri itu. Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Pasti ya, perasaan itu ada di dalam semua orang ya. Kalau sudah menyakiti terus tiba-tiba yang disakiti itu ada di depan mata gitu ya, apalagi jadi penguasa, pasti reaksinya seperti itu. Takut, gemetar, karena merasa bahwa mereka salah. Ayat 7 dan 8 tadi sudah saya terangkan. Lalu kemudian ayat 22, kepada mereka masing-masing diberikan sepotong kesalin, dan kepada Benyamin diberikan 300 uang perak dan 5 ton kesalin. Lihat tuh di situ. Karena Benyamin itu adalah adiknya. Ada perlakuan yang berbeda yang dibuat oleh Yusuf kepada kakaknya dan kepada adiknya.
300, yang lain kan tidak dikasih uang. Sedangkan Benyamin itu dikasih 300 uang perak. Yang lain itu dikasih sepotong dan adiknya dikasih 5 potong. Boleh nggak begitu? Boleh. Boleh mau. Ya terserah dia lah ya. Ya. Seorang kakak pasti tahu yang terbaik untuk adiknya. Tapi inilah yang kadang-kadang membuat iri hati itu di situ. Kalau orang tidak paham. Apalagi kalau yang dikasih sedikit itu yang tua. Nah itu biasanya ngomel. Ya kan? Karena loh saya yang sudah bekerja banyak malah dikasih sedikit. Ingat itu di dalam Lukas 15 cerita mengenai anak sulung dan anak bungsu. Nah, di situ. Tapi ya kemurahan hati Allah itu kadang-kadang kita tidak bisa menduga. Berserah kepada Tuhan. Adil itu kadang-kadang hanya menurut pikiran kita itu. Tapi adilnya Allah itu sangat berbeda karena ada unsur kasih. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya mereka yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Jadi lihat di sini, bagaimanapun itu ya, anak dari istri yang terkasih itulah yang memberikan semangat. Meskipun masih ada anak-anak lain, tapi apa yang diberikan oleh Yusuf itulah nanti yang kemudian menjadi kebahagiaan untuk Yakub. Nah, bagaimana penyelenggaraan ilahi itu? Mari coba kita lihat. Dijual oleh kakaknya menjadi budak, diubah oleh Allah menjadi pembantu yang sukses. Nah, lihat itu ya. Jadi perannya Allah itu luar biasa itu. Dijual menjadi budak padahal, ya. Tapi diubah oleh Allah menjadi pembantu yang sukses. Jadi itu lihat perannya. Menolak godaan istri tuannya, tuduhan palsu di penjara, diubah oleh Allah menjadi penguasa besar di Mesir. Justru karena dia dimasukkan di penjara itu, lalu dia ketemu dengan temannya yang bermimpi di penjara, sehingga itu menjadi jalan itu menjadi penguasa besar. Kelaparan di dunia, penyelamatan suatu bangsa. Jadi kecakapannya ya pasti administrasi hitung-hitungannya. Dan yang hebat itu di situ Yusuf menyadari campur tangan Allah dalam hidupnya. Nah ini yang kuat sampai ke situ. Kalau kita lihat sebenarnya campur tangan Allah itu tidak secara langsung, tetapi melalui peristiwa-peristiwa itulah ternyata Allah mengarahkan Yusuf itu menjadi penyelamat bangsa. Itu yang luar biasa.